Saudara-saudara yang terkasih, nyanyian para malaikat, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Inilah yang juga menjadi tema pesan Natal bersama di dalam tahun 2023, pesan Natal bersama PGI dan KWI, bersumber dari nyanyian para malaikat ini. Kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi, mengingatkan kita semua bahwa Ia yang ada di tempat yang maha tinggi mau turun, hadir di dalam kerendahannya, di dalam kerapuhannya, di dalam kesederhanaannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, justru memilih hadir dalam cara yang sederhana. Supaya apa? Supaya kita manusia kembali menemukan martabat kita yang luhur, supaya kita bersama-sama semakin meluhurkan, memuliakan martabat manusia. Dan itulah dikatakan oleh Santo Irenaeus, Gloria Dei Homo Vivens. Kemuliaan Allah berarti manusia yang bermartabat, manusia yang mulia. Jadi ini dua hal yang tak terpisahkan. Kalau kita sungguh memuliakan Tuhan, itu membuat kita manusia-manusia yang semakin mampu meluhurkan martabat sesama kita satu sama lain. Maka kalau karena alasan demi Tuhan, untuk Tuhan, malah mencelakakan, malah menistakan, malah menciderai martabat sesama kita, justru ini pasti salah. Ini pasti tidak benar. Kalau kita sungguh memuliakan Tuhan, itu berarti membuat kita semua semakin mampu meluhurkan martabat sesama kita. Ini bukan atau. Dan yang sering kita mungkin diam-diam kita lakukan, bahwa memuliakan Tuhan itu satu urusan, hidup membawa kepada kemanusiaan, kesejahteraan bersama, duniawi, urusan sehari dan duniawi kita, itu hal yang lain. Yesus sungguh hadir memberikan pada kita semua sebuah integritas, sebuah contoh dan teladan utama bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia utama. Dan Paulus pernah mencatat, membuat tulisan kecil tentang kanak-kanak Yesus ini. Peristiwa Natal ini diberi judul Admirabile Signum, tanda yang mengagumkan. Tanda yang mengagumkan, baik hadir dalam sosok bayi, tanda harapan. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini bayinya kok sendirian saja ini? Tidak ada Maria, tidak ada Yusuf, tidak ada gembala, tidak ada domba dan lain-lain. Sendirian saja. Kalau Anda baca Kompas hari ini, bukan yang serius itu tulisan Bapak Kardinal tentang pesan Natal untuk bangsa Indonesia. Silakan dibaca. Tapi di dalam karikatural banyak di situ. Dan salah satunya
adalah sebuah capture yang mengatakan bahwa lebih dari 50% orang Jabodetabek itu kesepian. Saya nggak tahu, moga-moga Anda tidak. Digambarkan lebih dari 50% orang Jabodetabek kesepian. Padahal ini tempat yang paling ramai, tempat yang paling penuh dengan hiruk pikuk, 24 jam hiruk pikuk. Tapi justru dalam survei itu lebih dari separuh kesepian. Kita ingin di tengah-tengah situasi apapun yang kita alami, kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Karena Ia hadir sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, sekaligus pengharapan kita, bahwa Ia selalu menyertai hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, sepanjang tahun 2023 ini, apakah aku sungguh mengalami bahwa Ia hadir, Ia menyertai langkah-langkah hidupku, termasuk barangkali yang sulit, yang pahit, yang getir. Apakah aku sungguh mengalami Dia yang menyertai kita? Ia hadir masuk dalam sejarah. Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia masuk dalam sejarah kehidupan kita sebagai manusia. Yesus lahir dengan misi, lokasi, dan ciri yang jelas. Moga-moga kita bisa meneladan, agar kita masing-masing orang Kristen ini punya misi yang jelas. Apapun pilihan hidup Anda, apapun profesi Anda, apapun jalan panggilan Anda, punya misi yang jelas. Kita hadir dalam suatu lokasi yang tertentu. Kita sekarang ada di Indonesia, secara khusus ada di Jakarta dan sekitarnya. Yesus lahir dengan ciri yang khusus, yang khas, yang mudah dikenali. Ia punya misi khusus bagaimana dalam nama Yesus, yang berarti Allah penyelamat. Immanuel berarti Allah beserta kita. Namanya dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maka kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing, aku sekarang ini lahir untuk apa? Anda lahir untuk apa? Moga-moga bisa jawab. Apa tujuan hidupku? Apa misi hidupku di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua? Ia memilih tempat yang jelas. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, di Bethlehem. Ia hadir secara khas, khusus. Dan tempat kita masing-masing mestinya menjadi tempat kudus, tanah suci. Bukan hanya di Palestina, Israel sana, tapi rumah kita masing-masing adalah tanah suci. Tempat kita sungguh-sungguh menyatakan dan mengalami Allah yang hadir. Bahkan di tanah suci sampai sekarang nggak damai-damai. Palestina dan Israel selalu ribut. Kata Bethlehem aja itu bikin ribut karena tafsirnya beda. Orang berbahasa Arab mengatakan Bethlehem, rumah daging. Bahasa Ibrani
Bethlehem, rumah roti. Ya beda kan? Jadi dulu udah beda ya. Namanya Bethlehem tapi tafsirnya beda-beda. Satunya rumah roti, satunya rumah daging. Itu makanya sampai sekarang ya enggak damai-damai. Sampai sekarang masih perang terus. Tapi dalam diri Yesus, Sang Sabda menjadi manusia, menjadi daging dan menjadi roti hidup. Nah, dalam Yesus menyatu. Dia sebab disebut sebagai Raja Damai. Maka pertanyaannya adalah, apakah ia sungguh hari ini lahir di hatiku, dalam rumahku, keluargaku, komunitasku, kota kita Jakarta ini, Indonesia, rumah kita bersama ini. Karena dinyatakan bahwa Kristus dapat lahir 1000 kali di Bethlehem, tetapi bila tidak lahir dalam hati dan hidup Anda, maka sia-sialah pesta Natal. Hanya merayakan, tetapi tidak mengalami Natal. Ia lahir dengan ciri yang jelas. Moga-moga kita orang Kristiani Katolik juga tandanya jelas, mudah dikenali. Tadi dikatakan oleh malaikat, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin, terbaring di palungan. Jelas. Dan mereka menemukan. Kita diingatkan ciri-ciri orang Kristiani oleh Santo Paulus dalam suratnya pada Titus tadi. Apa? Paling tidak ada 3 hal yang bisa menjadi ciri orang Kristiani, murid Yesus. Yaitu apa? Pertama, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi semata. Kita memang ada dalam dunia ini, tetapi kita dipanggil untuk menjadi semakin ilahi, menuju tanah air surgawi. Yang kedua dikatakan apa cirinya? Hidup bijaksana dan adil. Dan yang ketiga, rajin beribadah, belum titik, dan berbuat baik. Nah, ini yang penting. Beribadah itu harus diikuti dengan berbuat baik. Dengan begitu ibadah kita benar. Ibadah yang benar dikatakan Paus Fransiskus di dalam Fratelli Tutti, kita semua saudara, nomor 283. Begini, supaya kita tahu ini ibadah yang benar. Beribadah kepada Allah dengan tulus dan rendah hati, menuntun kita semua bukan kepada diskriminasi, kebencian, dan kekerasan, melainkan penghormatan kepada kesucian hidup, penghormatan kepada martabat dan kebebasan orang lain, dan pada komitmen penuh kasih bagi kesejahteraan bersama. Kalau itu kita lakukan, ibadah kita menjadi benar dan berkenan kepada Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita, Yesus hadir memilih lahir dalam keluarga, bahwa keluarga adalah tempat istimewa kehadiran Yesus. Masalahnya ditulis tadi dalam Injil Lukas, tidak ada tempat baginya. Moga-moga dalam keluarga kita masing-masing ada tempat Tuhan dalam hidup Anda. Jangan-jangan diam-diam, moga-moga kita tidak menolak Tuhan, tetapi sungguh-sungguh selalu ada tempat bagi Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga dikatakan oleh Paus Fransiskus, keluarga adalah sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati. Keluarga adalah sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati.
Moga-moga yang terjadi di dalam keluarga-keluarga kita. Paus Fransiskus di dalam Amoris Laetitia, panggilan hidup berkeluarga, menulis demikian: orang-orang yang kita cintai layak mendapatkan perhatian kita sepenuhnya. Nah, orang-orang yang kita cintai layak mendapatkan perhatian sepenuhnya. Yesus merupakan teladan kita dalam hal ini. Kalau orang datang kepadanya, yang mengusahakan pandangan, menatapnya dengan penuh kasih, tidak ada yang merasa tidak diperhatikan lewat kehadirannya, karena perkataannya dan gerak tubuhnya mengungkapkan pertanyaan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Moga-moga ini bisa menjadi kalimat yang bisa sesuaikan, berubah menjadi, apa yang bisa aku buat supaya kamu merasa hari ini jadi baik atau lebih baik. Nah, ini pertanyaan setiap hari ya. Katakan pada suami Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, apa yang harus aku buat supaya kamu merasa hari ini baik atau lebih baik. Saudara terkasih, Natal membawa harapan, damai, sukacita dan kasih. Dan sebagai penutup, saya sangat terinspirasi oleh puisi dari Djoko Pinurbo tahun 2014 berjudul Kamus Kecil, bahwa narasi besar, kisah besar kita adalah kasih, dan itulah intinya Natal. Begini sebagai penutup, saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu, walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu, sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih, bahwa ingin berawal dari angan, bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa untuk menjadi gagah kamu harus menjadi gigih, bahwa terlampau paham bisa berakibat hampa, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa lidah memang pandai berdalih, bahwa cinta membuat dera berangsur reda, bahwa manusia belajar cinta dari monyet, bahwa orang putus asa sering memanggil asu, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kamu merasa aman. Kita merasa damai dan yakin dan penuh pengharapan karena Allah adalah Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Natal, semoga damai Natal dan Tuhan sungguh hadir. Anda bukan hanya merayakan Natal, tapi sungguh mengalami Natal.